Oke, sudah jalan Bapak Ibu, selamat berjuang. Terima kasih Bun. Sama-sama. Baik, salam, selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu. Salve. Selamat siang Ibu. Salve. Salam sejahtera. Ya. Baik teman-teman, jadi salam berjumpa di ruang virtual ini untuk kita bersama-sama akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching ya, penerapan coaching. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Pak Doni dan Ibu Ida untuk memulai coaching hari ini dan saya sebagai pemantaunya. Oke, kepada Pak Doni dan Ibu Ida silakan. Oke, berarti saya sebagai coach, Pak Doni sebagai coach. Iya, betul Bu Ida. Kayaknya suara putus-putus, guys. Ibu Ida kayaknya jaringan parah. Ibu Ida pun suara ketutupan dengar Ibu. Iya, jaringan di Ibu Ida kayaknya kurang jelas. Aduh, ini saya punya jaringan agak sedikit kemana ya? Sudah, jelas. Oke, berarti saya matikan kamera ya, biar ini. Iya. Oke. Baik, silakan Pak Doni menjelaskan tentang skenario yang akan kita lakukan hari ini. Saya sebagai coach, Pak sebagai coach. Pak sebagai coach. Jadi Ibu Selminya ambil dari Permana Pak Doni. Maksudnya kita apa dalam Ibu skenario toh? Pada kesempatan pertama tadi Ibu Selmi serahkan ke kita dua, jadi Pak Doni sebagai coach, saya sebagai coach. Iya, maksudnya skenario-nya siapa punya Ibu? Ibu Ida punya. Pak Doni punya. Tidak. Untuk skenario-nya itu Ibu Ida punya. Karena Ibu kalau saya punya Pak, Ibu, minta maaf ya. Kalau saya punya berarti Ibu yang sebagai coach. Nanti kita terbalik karena saya sudah bikin ini nih supaya semua dapat giliran. Jadi yang pertama kalau saya sebagai coach, berarti Ibu Selmi sebagai coach, Pak Doni sebagai pengamat. Iya, begitu kan Pak Doni yang saya bilang tadi? Iya. Begitu. Berarti Ibu Selmi yang sebagai coach. Iya. Supaya karena yang tadi saya sudah buat skenario supaya kita dapat tugas sebagai coach, juga sebagai pengamat. Berarti yang bagian coach itu saya dengan Ibu Ida. Berarti skenario-nya pakai saya punya atau Ibu Ida punya? Pakai saya punya. Karena saya sebagai coach, Ibu sebagai coach. Terus kalau berarti sekarang kalau saya dengan Pak Doni berarti Pak Doni yang saya sebagai coachnya skenario-nya pakai saya punya. Kalian tuh Ibu Selmi sebagai coach itu pakai Ibu Selmi punya skenario yang kedua. Yang kedua Ibu Selmi punya skenario. Nah saya salah. Maksudnya kayak saya punya skenario tuh saya buatnya saya dengan Ibu Ida, saya sebagai coachnya, Ibu Ida sebagai coach. Menyelesaikan Ibu. Tidak apa-apa kan tinggal ini kalau
tinggal yang kedua kita kan ini saja supaya tinggal disebut-sebut nama atau Ibu. Karena kalau mau Ya. balik lagi nanti kita sudah tidak ada sebagai pengamat lagi nanti begitu Ibu. Oke, baik, Nanti silakan. bertabrakan. Iya, jadi ini saya sudah atur untuk kita semua dapat tugas yang sama, baik sebagai Baik. coach maupun sebagai pengamat. Berarti yang pertama Ibu Selmi dan Ibu Ida duluan beta pengamat. Iya, Pak Doni sebagai pengamat. Oke. Ibu Selmi Oke. coach, Ibu Ida Iya, coach. Ibu Selmi Silakan. coach. Ya. Oke, baik. Bare. Sabar, Siapa Kak. skenario? Beta punya. Oh, Ibu Ida. Oke. Iya, karena beta yang coach sih. Beta masalah, Pak, bukan skenario. Masalah. Beta masalah, Pak. Beta punya Iya, masalah. problem yang beta akan sampaikan di Ibu Selmi yang nanti yang kedua itu Ibu Selmi punya masalah. Iya. Nanti Pak Doni yang coach Ibu Selmi. Jadi kita harus ralat itu skenario ya. Oke, siap. Siap, Gas. siap. Jadi, Gas. sekarang kita mulai sudah bahwa beta punya masalah ya. Oke. Ya. Pak Doni siap sebagai pengamat sudah? Sudah siap. Oke, siap. Selamat pagi Ibu Selmi. Selamat pagi, Bu Ida. Mana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk hari ini? Begini, saya minta maaf waktunya Ibu Selmi. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Selmi tentang diri saya. Saya akhir-akhir ini ada mengalami kendala sedikit. Jadi bisa saya minta waktunya Ibu? Tertekan. Sorry, tadi ini apa? Kepencet. Halo Ibu Selmi, bisa? Bisa, Bu. Silakan. Oke. Begini Ibu. Apakah kita mulai di sini atau bagaimana Ibu? Soalnya saya belum Ibu persilakan duduk. Oh ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya, kita ulang. Yang tadi dihapus. Ibu, oke ulang lagi ya. Di skip. Oke. Ulang lagi ya. Oke. Selamat pagi, Bu Selmi. Selamat pagi, Bu Ida. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat, Bu, seperti yang Ibu lihat sekarang. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Syukurlah Ibu. Maaf ya Ibu, saya ganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Mari, Bu, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oke. Begini Ibu, saya akhir-akhir ini punya pemikiran bagaimana caranya saya meningkatkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran di kelas. Bagus sekali itu, Bu. Kira-kira apa tujuan yang Ibu Ida ingin tingkatkan dalam kompetensi mengelola kelas tersebut, Bu? Begini Bu Selmi, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Kira-kira apa yang sudah Ibu buat untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi bagaimana ya, metode yang saya terapkan itu Ibu belum ada yang benar-benar efektif gitu. Kalau begitu kira-kira menurut Ibu tantangan apa yang Ibu hadapi dalam
dalam apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam ya untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai itu. Jadi saya ulangi lagi, kira-kira tantangan apa yang Ibu alami sehingga bisa menjadi satu tantangan yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai. Seperti itu, Bu. Oke, Ibu. Tantangan yang saya hadapi ini, saya masih merasa kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh iya, baik Ibu. Kira-kira sejauh ini, kira-kira Ibu sudah tahu tidak kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya membutuhkan strategi yang baru, Ibu, untuk mengendalikan siswa yang suka bercerita, tapi saya masih bingung. Gitu. Oh, iya. Baik, Bu. Jadi, mari kita bahas strategi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, ya. Kemudian, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau juga apakah karena mereka ingin menarik perhatiannya Ibu? Kalau menurut saya ya Ibu Selmi, yang saya pikirkan sekarang ini kemungkinan mereka tidak memahami materi pelajaran. Baik Ibu, kira-kira kalau seperti itu, apa yang kira-kira menjadi solusi dalam mengatasi masalah tersebut menurut Ibu? Baik Bu Selmi, kalau menurut saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, lebih mendetail tentang materi pembelajaran, dan juga saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik kepada siswa. Mungkin saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar mereka tidak bosan. Ya, bisa juga Ibu. Selain itu, selain memberikan penjelasan, apakah ada hal lain lagi yang mungkin menurut Ibu bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara? Jadi mungkin kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran yang sedang Ibu berikan. Ya. Iya Ibu, saya juga sedang berpikir untuk memberikan penguatan positif kepada siswa yang sedang mengikuti pembelajaran, tetapi mereka sering berbicara. Terus saya akan memberikan penghargaan itu berupa pujian kepada siswa yang diam dan mendengarkan penjelasan dengan baik, begitu. Mungkin cara itu saya rasa bisa membantu. Iya, saya rasa Ibu sudah memiliki atau menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Nah, sekarang tinggal bagaimana
Ibu akan melakukannya di dalam kelas bersama-sama dengan anak-anak. Iya, baik Ibu Selmi. Saya berpikir yang tadi itu memang saya harus melakukannya untuk Ya, membangun rasa simpatik mereka, semangat, dan juga menghilangkan rasa bosan mereka terhadap pembelajaran. ya, mantap itu, Ibu. Ya, jadi itu mungkin solusi yang sangat yang sudah Ibu temukan sendiri dari hasil sharing kita hari ini ya, berbagi praktik baik hari ini. Dan mungkin dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Iya Ibu Selmi, kalau menurut saya akan menciptakan pembelajaran menarik. Itu mungkin saya akan menyediakan media-media atau alat peraga yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi saya sudah punya gambaran Ibu untuk bagaimana nanti saya akan kaitkan materi pembelajaran dengan sesuatu yang konkret yang dapat mereka menyenangi akan pelajaran materi yang akan saya ajarkan. Baik Ibu, baik ya. Jadi setelah kita sudah membicarakan hal ini sampai di titik ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik Ibu, terima kasih. Setelah saya melakukan komunikasi dengan Ibu tentang masalah saya, perasaan saya sudah senang. Ya artinya bahwa selama ini saya ada beban, takut saya salah langkah begitu, ambil salah keputusan. Ternyata setelah saya berbicara dengan Ibu, perasaan saya senang dan saya merasa semangat untuk mengimplementasikan nanti di dalam kelas Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sangat luar biasa ya. Jadi tetap semangat dalam mempraktekkan atau mengimplementasikan strategi yang sudah kita diskusikan bersama hari ini. Dan saya menunggu diskusi selanjutnya dari hasil implementasi strategi yang Ibu lakukan di kelas nanti. Jadi saya menunggu hasil selanjutnya, kira-kira ada tidak perubahan yang sudah terjadi dari hasil yang kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan nanti setelah saya menindaklanjuti strateginya, hasil seperti apa saya akan sampaikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Selmi atas waktunya sudah mendengarkan keluhan saya. Dan sama-sama Bu Ida. Sudah mau berbagi dengan saya. Sama-sama Bu. Oke, selamat pagi Ibu. Saya kembali ke ruangan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran saya. Selamat pagi Bu, silakan Bu. Baik, jadi itu adalah demonstrasi yang pertama. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Doni untuk penyampaian hasil pemantauan dari proses coaching yang saya dan Bu Ida lakukan tadi. Silakan. Oke, baik. Selamat siang untuk Ibu Selmi dan Bu Ida. Proses coaching yang sudah dilakukan sangat baik, di mana antara coach dan coach ini sudah bertukar pikiran, memecahkan suatu masalah, terus memberikan solusi dan dapat menentukan satu tujuan yang baik. Dan hasilnya dua antara coach dan coach ini bisa menyimpulkan
dari masalah itu dan mendapat kesimpulan untuk menjalankan di dalam kegiatan selanjutnya. Untuk langkah-langkah dari tujuan, identifikasi, terus rencana dan tanggung jawab ini semuanya dapat berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa masukan juga dari saya sebagai pengamat itu, yaitu sebagai coach di dalam hal ini Ibu Silmi juga, kata kira-kiranya juga ya dikurangi sedikit. Nah, ya. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh coach sangat menginspirasi dan mengumpan balik dari coach juga. Dalam hal ini Ibu Ida juga memberikan umpan balik, yaitu menjawab pertanyaan dari Ibu Silmi sebagai coach juga dengan tepat dan benar sesuai dengan sasaran dan tujuannya dapat. Hanya sedikit catatan juga antara coach dan coach ini kurang lepas begitu. Nah, jadi nanti di berikut coba lepas antara ngobrolnya ini lepas supaya jangan ada tekanan. Ya mungkin itu sedikit masukan dari saya sebagai pengamat. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Doni untuk masukan yang sangat luar biasa bagi saya dan Ibu Ida. Memang ini perlu fleksibel, artinya kayak harus ada kayak semacam sahabat begitu ya. Ini macam kayak antara kepala dengan guru. Jadi kita dengar Ibu Silmi kayaknya Ketong kurang menciptakan chemistry begitu, harusnya kan emosional, kedekatan emosionalnya tidak tercipta gitu. Iya. Kayak lebih kaku ya, mungkin karena pertama kali. kali. Tampil. Oke, kita lanjut sudah yang kedua kan? Iya, yang kedua. Oke, silakan. Yang kedua itu ini dan Pak Doni. Saya dan Pak Doni, saya yang ya. Pak Doni yang sebagai coach, Ibu Silminya sebagai coach. Jadi masalahnya dari Ibu Silmi. Iya. Jadi di sini masalahnya adalah minggu depan ini saya mau presentasi, tetapi saya ini masih rasa gugup, khawatir dan takut. Mungkin karena istilahnya demam panggung begitu ya. Jadi saya mencari Pak Doni untuk melakukan coaching atau istilahnya sharing dengan Pak Doni. Seperti itu. Jadi kita langsung saja mulai dari saya. Selamat pagi Pak Doni. Sedang apa Pak? Ya Ibu, selamat pagi. Saya sedang menerapkan kerja para mentor nih Ibu. Minta maaf Pak, saya mengganggu waktunya Pak. Tetapi ada sedikit kegalauan yang saya hadapi Pak. Jadi saya mau berbicara dengan Pak, tapi kalau memang Pak sibuk, ya tidak apa-apalah, nanti di lain waktu saja Kak Pak. Oh, tentu saja boleh Ibu, tidak apa-apa. Saya juga sedikit sibuk, tetapi saya melihat Ibu sangat membutuhkan saya untuk memberikan pemahaman atau saling tukar pikiran. Kebetulan saya juga sudah selesai Ibu, mari kita ngobrol. Nah, baik, terima kasih banyak Pak, terima kasih karena Bapak sudah menyiapkan meluangkan waktunya bagi saya untuk boleh sedikit berbagi dengan Pak mengenai kesulitan yang saya hadapi. Oh iya siap Ibu, mari Ibu duduk dulu supaya kita ngobrol dengan santai saja Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak, sekali lagi saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Ibu. Ibu Silmi, ngomong-ngomong apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Ibu? Kelihatannya serius sekali nih Ibu. Kira-kira masalah apa yang membuat Ibu
ramuan muka Ibu ini masih serius sekali. Iya Pak, betul. Ini begini Pak, jadi akhir-akhir ini nih saya merasa seperti dilanda keresahan dan perasaan yang tidak tenang, dan saya tidak tahu harus kemana saya harus berbagi. Tapi setelah itu saya pikir-pikir sepertinya Pak Doni bisa membantu saya, maka saya datang ke Pak Doni untuk menceritakan kesulitan yang saya hadapi. Begitu Pak. Oh, baik Ibu. Ya, semoga dengan pertemuan kita kali ini Ibu bisa mendapat solusi atas keresahan yang Ibu hadapi, dan saya juga bisa memberikan solusi serta membantu Ibu ya. Iya Pak. Baik Pak, jadi begini, saya langsung saja ya Pak, begini, saya ini sedikit gugup Pak, karena minggu depan ini saya diminta oleh kepala sekolah, bahkan dengan ini Wakasek, untuk membawakan materi, maksudnya mempresentasikan materi tentang pembangunan sekolah. Jadi di situ tuh untuk dia punya denahnya itu sudah, pokoknya dia materinya sudah Pak. Cuman yang bikin saya agak gugup, takut dan khawatir ini adalah saya harus presentasi di depan ketua yayasan, kemudian pengurus-pengurus yayasan, kemudian di depan kepala sekolah dan teman-teman mentor. Sedangkan Pak saya ini baru pertama kali saya melakukan presentasi di depan banyak orang, apalagi ketua yayasan Pak. Jadi mungkin Pak bisa memberikan sedikit gambaran kepada saya apa yang harus saya lakukan, kemudian strategi-strategi apa yang harus saya buat, seperti itu Pak. Oh, begitu ya Ibu. Iya Ya, Pak. memangnya apa yang membuat Ibu gugup? Sebenarnya materinya ada Pak, mantap. Hanya saya merasa kurang percaya diri Pak, berbicara di depan banyak orang ini. Jadi saya ingin agar presentasi saya ini lebih menarik dan juga lebih jelas, seperti itu tuh Pak. Oh, siap Ibu, saya paham maksud dari Ibu itu. Jadi bagaimana menurut Ibu ini sejauh ini bagaimana tingkat kemampuan dari kesiapan dan presentasi Ibu? Saya rasa sejauh ini saya masih bisa meningkatkan cara penyampaian dan struktur presentasi saya. Begitu Pak. Oke, baiklah Ibu. Mari kita identifikasi apa yang menjadi tujuan yang ingin kita kerjakan bersama ya Ibu. Terus apa yang ingin Ibu capai dari saya tentang permasalahan yang Ibu ceritakan ini. Jadi saya ingin agar bisa lebih tenang dan percaya diri saat berbicara di depan orang banyak, serta membuat presentasi itu lebih menarik Pak, seperti itu. Itu Nah saya Ibu, kekurangan. iya. Nah Ibu, itu tujuan yang bagus itu Ibu. Untuk mencapainya, apa yang menurut Ibu yang harus Ibu lakukan? Saya pikir saya butuh bimbingan tentang bagaimana menyusun presentasi dengan lebih baik, serta mungkin beberapa latihan untuk meningkatkan keterampilan berbicara saya di depan umum, Pak. Oke, kalau begitu kita bisa mulai dengan mengevaluasi presentasi terakhir Ibu ya.
Iya. dan melihat di mana kita bisa melakukan perbaikan. Setelah itu kita bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya atau hal-hal yang perlu kita perbaiki. Atau bagaimana menurut Ibu? Nah, itu Pak yang saya ingin dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Pak. Jadi terdengar seperti bagus sih, Pak. Dan saya siap untuk mengikuti apa yang saya siap untuk mengikuti setiap arahan yang akan Bapak sampaikan. Oke, baiklah Ibu. Mari kita mulai dengan meninjau presentasi terakhir ya, yang Ibu sudah praktekkan kemarin itu, melihat apa yang harus kita perbaiki. Terus saya akan memberikan umpan balik sesuai dengan konstruksi atau sesuai dengan yang dipresentasikan Ibu terakhir kemarin itu. Iya, iya, iya. Ya, baik Pak. Sepertinya ya, sepertinya saya ingin mencoba cara baru. Ya, sepertinya saya ingin ya, jadi mungkin kita bisa mulai dengan mengevaluasi presentasi terakhir saya, Pak. Kemudian melihat di mana kita bisa melakukan perbaikan. Setelah itu baru kita bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya, Pak. Seperti itu. Itu menurut saya sih, Pak. Oke, Ibu. Struktur yang jelas itu memang harus perlu diperhatikan ya, Ibu, supaya di dalam kita menjalankan kita bisa mendapat minat audiensnya. Terus apakah Ibu ingin mencoba pendekatan hal baru ini untuk menyusun struktur dalam presentasi Ibu? Ya, saya rasa saya ingin mencoba cara yang baru untuk menyusunnya agar lebih logis dan bisa mengalir dengan lancar. Nah, bagus itu Ibu. Mari kita buat kerangka baru untuk hasil presentasi Ibu yang nanti Ibu akan lakukan. Apakah Ibu lebih suka pendekatan yang lebih visual atau berfokus pada teks? Mari kita lihat sama-sama. Saya pikir lebih visual akan lebih efektif, Pak. Dengan poin-poin utama yang mudah dilihat dan juga diingat, Pak. Oke, kalau begitu kita mulai dengan membuat outline singkatnya yang mencakup bagian pengantar, pengembangan poin-poin utama, serta kesimpulan yang kuat ya Ibu. Setelah itu kita bisa latihan bersama untuk memastikan presentasi Ibu akan lancar dan efektif. Iya Pak, saya juga pikir seperti itu. Mungkin kita bisa memulainya dari seperti yang tadi yang Pak sampaikan itu. Jadi dengan membuat dulu outline singkatnya, kemudian di dalam outline singkat itu mencakup bagian pengantar, pengembangan, poin-poin utama dan juga kesimpulan yang kuat. Setelah itu kita bisa latihan bersama Pak untuk memastikan presentasiku lancar dan efektif Pak. Jadi ide yang tadi yang Pak sampaikan itu juga sepertinya bagus Pak. Saya juga berpikir demikian. Oh Ibu, terima kasih. Tentu saya di sini adalah untuk membantu Ibu. Selama proses ini jangan ragu untuk bertanya ya Ibu, atau memberikan masukan apapun, supaya kita sama-sama bisa mencapai tujuan untuk presentasi Ibu.
Terima kasih banyak Pak. Saya sudah merasa lebih lega dan percaya diri setelah berbicara dengan Pak Doni hari ini. Oke, Ibu Silmi, saya senang mendengarnya. Sekarang mari kita buat rencana tindakan yang lebih rinci ya, Ibu. Ya, Untuk siap. langkah-langkah selanjutnya, termasuk waktu yang kita butuhkan untuk kita latihan dan kita evaluasi. Baik Pak, saya siap untuk melangkah lebih jauh lagi Pak. Oke Ibu, sekarang kita sudah memiliki kerangka presentasi yang baru ini Ibu. Jadi langkah berikutnya adalah Ibu siap untuk mempraktikkannya. Bagaimana kepercayaan Ibu terkait dengan melakukan hal ini? Kalau untuk melakukan ini nih Pak, sepertinya saya agak gugup Pak. Tapi saya yakin Pak. Saya yakin dengan bimbingan yang sudah Bapak lakukan hari ini dengan saya, maka pasti saya bisa melakukannya Pak. Oke baik Ibu, saya yakin Ibu ini bisa melakukan dengan baik karena itu mari kita mulai terus kita buat jadwal latihannya dengan bagaimana Ibu membuat jadwal dalam kalender Ibu di dalam minggu ini juga supaya waktu kapan yang cocok untuk kita berlatih bersama Ibu. Sepertinya di hari Kamis Pak, hari Kamis sore atau juga di Jumat pagi Pak. Baik Ibu, mari kita tentukan waktu yang pas saja ya di hari Kamis sore sesi latihannya supaya saya juga akan mempersiapkan beberapa langkah-langkah atau pertanyaan sebagai umpan balik untuk kita mengevaluasi sama-sama presentasi yang nanti Ibu lakukan. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya benar-benar menghargai dukungan Bapak hari ini atas motivasi dan dukungan yang sudah Bapak berikan bagi saya hari ini. Terima kasih banyak Pak. Oke Ibu, tidak masalah. Ini adalah proses kita belajar dan kita akan melakukannya bersama-sama. Selama latihan kita akan fokus untuk kita berbicara bersama, terus tata letaknya supaya kita bisa berintegrasi dengan baik. Dan apakah ada aspek lain yang ingin Ibu tambahkan? Mungkin tips untuk mengelola gugup sebelum memulai presentasi Pak. Iya, betul. Oh, tentu Ibu, ya akan saya tambahkan dalam sesi latihan nanti Ibu ya. Selain itu, apakah Ibu merasa siap dengan materi presentasi itu sendiri Ibu? Saya pikir sudah cukup Pak. Saya akan melihat kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, itu sangat bagus Ibu. Dengan memastikan bahwa presentasi itu sendiri bagus, maka kita dapat menjadi lebih mantap lagi ke depan Ibu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang, saya pamit Pak. Oke, terima kasih juga Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Baik, jadi terima kasih Pak Doni untuk implementasi coaching dalam kegiatan demonstrasi ini. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ida untuk mungkin memberikan sedikit masukan atau arahan bagi saya dan Pak Doni dalam sesi coaching tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya amati dari awal, pertengahan hingga akhir diskusi tadi, sisi coaching tadi antara Ibu Silmi dan Pak Doni sudah berjalan dengan baik, di mana menentukan tujuan juga sudah ada, identifikasi masalah juga sudah ada, setiap tahapan sudah ada, hanya ada satu saja yang saya harus memberikan masukan. Untuk chemistry-nya, untuk secara emosionalnya itu sudah dapat sekali antara Pak Doni dan Ibu Selmi, tapi saya memberikan masukan
bahwa di tahap pertama itu yang antara kita mau memberikan, kita sebagai coach dan coach itu harusnya Iya. kita sebagai coach kita memberikan memberikan pertanyaan untuk mengarahkan seorang coach mendapatkan jawaban sendiri dari coach, bukan seorang coach menawarkan jawaban. Tapi ada poin pertama di pertengahan tadi, untuk yang akhir itu Pak Doni sudah memberikan pertanyaan yang menemukan, Ibu Selvi menemukan jawaban sendiri. Ibu Selvi sebagai coachingnya menemukan sendiri, tetapi di awal-awal itu saya ada menemukan satu langkah di mana Pak Doni sebagai coach menawarkan solusi. Harusnya tidak, harusnya solusi tersebut muncul dari seorang coach. Coach, iya. Coach hanya memberikan pertanyaan untuk mengarahkan ke jawaban. Tapi tadi ada satu itemnya Pak Doni mengarahkan jalan keluar solusinya. Begitu saja. Jadi kedepannya Pak Doni memberikan pertanyaan untuk Ibu Selvi menemukan jawaban dari pertanyaan. Jadi menemukan sendiri, bukan diberikan, gitu. Oke, dan saya hanya itu saja, satu poin saya. Hanya mungkin yang pertama itu Anda beta saya beta kan kata saya. Rasa itu kata mungkin secara spontan ya, tapi secara keseluruhan sudah bagus, sudah peningkatannya sudah baik. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ida untuk masukan yang luar biasa. Ya, ini adalah tahap pembelajaran. Iya. Jadi pasti ada dia punya jatuh bangunnya. Iya. Jadi seperti lagu yang bilang jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, itulah jatuh bangun aku mengejar predikat sebagai seorang coach. Ya. Jadi memang kita semua belajar untuk menyempurnakan. Tapi jadi untuk tahap pembelajaran saya rasa sudah baik. Hanya ada satu item itu sah. Ya, siap. Terima kasih Bu Ida untuk masukan yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk kita punya pemantau yang luar biasa. Kita semua ya. Kita semua. Ya. Aduh, ini juga tadi ya. Oke, mantap. Sudah. Nah, sekarang juga menciptakan suasana yang ya walaupun berjauhan tapi istilahnya chemistry sudah ada. Tanpa kita lihat juga walaupun kameranya dimatikan, tapi dengan cara berbicara, dengan intonasinya sudah ada kedekatan. Sudah bisa terdengar. Iya. Oke. Baik Bu Ida dan juga Pak Doni. Selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu coachnya adalah Ibu Ida, kemudian coachnya adalah Pak Doni, dan saya sendiri adalah pemantau. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Doni dengan Ibu Ida untuk melakukan teknik coaching. Silakan. Oke, tunggu Pak Ibu saya izin 1 menit dulu saya ada ini sedikit dulu. Saya tutup ini soalnya angin terlalu, jadi ini di meja dan sangkut semua ini pakai orang pun kelas, jadi tunggu 1 menit saya. Oke, sudah. Oke, kita bisa mulai sekarang. Oke, silakan Pak Doni menyampaikan masalahnya apa yang akan kita ini. Oke, di sini Ibu, saya mempunyai masalah itu di dalam kelas itu ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif di dalam pembelajaran. Terus kemudian juga ada 50% dari jumlah anak-anak saya itu ada yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya ingin mencari solusi terbaiknya. Oke, baik, silakan Pak Doni. Ya, Ibu boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita dulu Ibu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Ibu.
Oke, boleh Pak Doni. Silahkan. Kira-kira apa yang Bapak mau ceritakan? Tapi sebelumnya ya, saya jadi khawatir sekali soalnya raut wajahnya Pak Doni agak sedikit tegang. Oh begitu kok Ibu, ya. Ya. Begitu akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajar kurang antusias Ibu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya ini mengerjakan tugas hanya 50% Ibu dari kelas saya Ibu. Oke, baik Pak Doni. Eh, dari jumlah murid yang hanya mengerjakan tugas 50% di setiap kelas itu menurut Pak Doni kira-kira apa yang Pak harapkan dari program kita dua hari ini? Iya Bu, saya ingin mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami ini. Terus bagaimana saya bisa menghadapi murid-murid saya ini yang kurang antusiasme di dalam pembelajaran Ibu. Oke, kalau begitu menurut Pak Doni apa saja yang membuat murid-murid Pak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Pak tersebut? Kalau saya ingat kembali Ibu, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan Ibu. Terus terlalu menonton, saya terlalu dominan, saya itu banyak berbicara, bercerita di depan murid-murid saya Ibu. Yang kedua itu, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk memberikan pendapat, terus memberikan umpan balik, terus aktif dalam berbicara pada pembelajaran saya, Ibu. Oh begitu ya Pak. Baik. Iya, Kira-kira menurut Bapak apa saja yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? menurut saya, Ibu, murid-murid ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan begitu, Ibu. Tidak seperti mereka menonton saja atau mereka hanya diam, itu membuat mereka itu sangat bosan, Ibu. Wah keren itu Pak. Saya sendiri juga sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak kira-kira trik-trik apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu belajar itu dalam keadaan asik dan tidak bosan dan menyenangkan begitu, lebih menarik lagi begitu. Menurut saya, Ibu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Ibu. Terus murid juga diminta untuk aktif di dalam pembelajaran. Kemudian kita juga harus memberikan adanya ice breaking begitu, Ibu, supaya bisa memancing adrenalin mereka untuk mereka bisa belajar atau saya juga bisa memberikan games yang lebih menarik supaya pembelajaran itu lebih asik, Ibu. Baik Pak Doni. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak di kelas, penyebabnya apa sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan begini, Ibu, karena tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak, Kak, Ibu, dan berisi banyak pertanyaan, sehingga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, makanya murid-murid juga tidak antusias dalam pengumpulan tugas, Ibu.
Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, Bapak sendiri menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks saja Ibu yang ada di perpustakaan. Oh, begitu ya. Menurut Pak Doni sendiri, adakah sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks dari perpustakaan? Saya pikir banyak sumber belajar Ibu. Sepertinya bisa kita lihat pada video yang ada di YouTube, terus artikel-artikel yang ada di blog, atau tulisan-tulisan yang ada di internet itu kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren itu Ibu, seperti TikTok dan aplikasi lain-lain. Nah, betul sekali itu Pak Guru. Saya yakin sekali jika Pak Guru menggunakan sumber belajar yang disebutkan tadi itu, pasti murid-murid akan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak sendiri. Jadi setelah penjelasan yang tadi tentang berbagai macam sumber belajar itu, rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa rencananya? Ya Ibu, rencana saya itu yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang lebih asik lagi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan juga aplikasi TikTok. Kemudian yang kedua itu, saya akan memberikan tugas dengan tidak terlalu banyak Ibu. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid saya itu terkesan tidak dipaksa, tetapi mereka itu senang mengerjakan tugasnya itu dengan menggunakan bentuk-bentuk drama, lagu, puisi, atau pantun, atau dalam bentuk laporan. Kemudian intinya pada menggunakan media-media pembelajaran yang asik itu Ibu. Wah, bagus sekali rencana dari Pak Doni. Mudah-mudahan berhasil ya. Agar rencana yang Bapak jelaskan tadi berhasil, kira-kira Pak Doni memiliki komitmen terhadap rencana itu seperti apa? Baik Ibu, menurut saya berkomitmen bahwa untuk selalu membuat rencana pembelajaran ini yang selalu asik dan menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan Merdeka Belajar ini, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang di dalam eksplorasi materi ini Ibu. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid-murid saya Ibu. Begitu Ibu komitmen saya itu. Wah, bagus sekali Pak Doni, luar biasa. Ide-ide dari Pak Doni tetap semangat. Saya sangat mendukung ide kreatif dari Pak Doni tersebut. Saya harap rencana Bapak berjalan dengan lancar dan juga pembelajaran yang diciptakan dapat berpusat pada siswa. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah memberikan waktu untuk kita sharing bersama. Mudah-mudahan semua ini kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita atau murid-murid kita, Ibu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Amin. Pak Doni, bagaimana perasaan Pak Doni dari perbincangan kita dari awal, pertengahan hingga saat ini, perasaan Bapak bagaimana? Oh iya, perasaan saya ini sangat senang Ibu dengan adanya
kita bisa berbagi dengan saya untuk menemukan solusi yang ada atau masalah yang ada di saya ini, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Pak Doni. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai ya. Oke, selamat siang Pak Doni. Semoga trik-trik yang Pak Doni berjalan lancar ya. Dan apa yang diinginkan oleh Pak Doni dapat tercapai. Oke, Ibu, saya kembali ke kelas. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Selamat siang. Baik, jadi sangat luar biasa untuk proses coaching yang dilakukan oleh Pak Doni dan Ibu Ida tadi. Terus ada masukan yang ingin saya sampaikan tentang proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Oke, yang pertama adalah prosesnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari setiap kalimat yang disampaikan pun sudah jelas, padat, singkat, dan jelas. Kemudian semua solusi yang didapatkan itu ternyata ditemukan sendiri juga oleh si coach. Namun ada satu hal yang masih kurang di sini bahwa sebelum proses coach itu berlangsung, walaupun kita sebagai teman tidak mungkin kita langsung bilang, beta mau curhat, ya. Iya. Ya, saya mau curhat. Siap. Ya, paling setidaknya ada sedikit kata pengantar lah. Iya. Selamat pagi kok. Kamu begini. Pak Doni langsung pada intinya, beta mau Iya. bincang. Iya. Padahal beta sebuka pertama itu selamat siang itu. Iya. Tapi tidak apa-apa. Ini maksudnya ini dalam proses. Terlalu bersemangat, dia lupa selamat lah. Yes. Jadi mungkin seperti itu teman-teman, dan sangat luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa persiapan yang kita lakukan ini hanya 2 hari. Terus terang saya hanya 2 hari karena kemarin itu ada gerusuk gerasak ini itu. Tetapi ketika saya melihat prosesnya itu memang agak sedikit ini, tetapi dia tidak keluar atau melenceng dari setiap kalimat yang kita persiapkan, seperti itu teman-teman. Dan saya percaya bahwa nanti ketika kita implementasikannya di lingkungan kita masing-masing, baik di dalam keluarga ataupun di lingkungan sekolah, itu pasti kita akan lebih baik lagi ya. Karena ya seperti itu ya. Jadi mungkin ini ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Kalau dari saya cukup. Dari Ibu Ida. Oke. Ini akunnya akun PKP, takutnya kalau yang di luar rekaman kalau saya mereka akan ini apa? Mereka akan jadi segera nanti dibuka kalau sudah ada ya. Siap Bunda. Baik, saya stop rekamannya dan selamat beristirahat. Yang kelompoknya Pak Nosri. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami Ibu.